Namaku Alia. Aku tumbuh di sebuah kampung kecil di pinggiran kota. Hidup sederhana. Ayah hanya petani. Ibu penjual kue. Aku selalu belajar menerima hidup apa adanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya untuk channel Fadia Life Story. Karena di sini kamu akan menemukan kisah-kisah nyata, penuh air mata, penuh hikmah, dan penuh kekuatan. Dukungan kalian sangat berarti untuk terus menghadirkan cerita yang menggugah hati. Dan sekarang, mari masuk ke kisah yang akan membuat kita bertanya, apakah cinta tetap cinta bila satu orang berubah setelah mendapatkan kekuasaan? Inilah kisahku. Kisah perempuan yang membangun hidup dari nol, lalu dihancurkan oleh orang yang paling dipercayainya. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Suatu hari di SMA, aku bertemu seorang laki-laki. Tingginya biasa, senyumnya hangat, tapi tekadnya tidak biasa. Namanya Raka. Sejak pertama kali mengenalnya, ia sudah punya mimpi besar. Yali, suatu hari aku akan jadi polisi. Aku ingin buat orang tuaku bangga. Dan aku ingin menikah sama kamu. Aku tertawa waktu itu. Tapi sejujurnya kata-katanya masuk ke dalam dadaku seperti janji manis yang sulit dilupakan. Kami pacaran sejak kelas 11. Pacaran sederhana, naik motor bututnya, makan gorengan, belajar bareng. Tidak ada mewah, hanya dua anak kecil yang bermimpi membangun masa depan bersama. Tahun ketika ia mendaftar masuk akademi, hidup kami berubah. Ia gagal 2 kali. Setiap kegagalannya membuatnya pulang ke rumah dengan mata sembab. Dan setiap kali itu terjadi, aku memegang tangannya dan berkata, "Kita mulai dari nol lagi, Rak. Aku ikut kamu." Aku tidak memaksanya kuat. Aku hanya menemaninya menjadi kuat. Di tahun ketiga, ia akhirnya lulus. Ia diterima sebagai taruna. Hari itu, aku menangis. Bukan hanya bahagia, tetapi lega. Semua perjuangan kami seperti akhirnya punya arti. Saat ia masuk pendidikan, kami LDR. Jam telepon dibatasi, aktivitasnya padat, dan ia sering kelelahan. Tapi ia tidak pernah lupa satu hal. Tunggu aku, Yeli. Begitu aku lulus, aku nikahi kamu. Aku memegang janji itu. Lebih kuat dari yang seharusnya. 2 tahun berselang, ia kembali. Gagah, kulit terbakar matahari, tubuh lebih tegap. Tapi tatapannya masih tatapan laki-laki yang dulu jatuh cinta padaku di bangku SMA. Pernikahan kami digelar sederhana. Tenda kecil, makanan hasil masakan ibu-ibu RT, kursi plastik pinjaman dari balai desa. Tidak ada yang mewah, tapi pelukannya malam itu terasa seperti seluruh dunia. Ini awal kita, Yali. Kita bangun semuanya bareng-bareng. Dan aku percaya, gaji polisi baru tentu saja kecil. Tidak cukup untuk membangun rumah atau punya motor bagus. Kami mulai usaha kecil-kecilan, jualan makanan kemasan, kirim frozen food, sampai jadi reseller baju. Aku yang penuh keringat dari pagi sampai malam.
Ia mengambil shift jaga. Tugas, kadang pulang jam 2 malam. Rumah kontrakan kami kecil, panas, bocor saat hujan. Tapi kami bahagia. Kadang makan cuma telur dadar, sambal kecap, dan nasi semalam. Tapi kami makan sambil tertawa. Kami tidak punya apa-apa. Tapi kami punya tujuan yang sama. Dan itu cukup. Usaha kami berjalan. Orderan makin banyak. Kami beli freezer baru, mulai kirim antar kota. Raka mulai dikenal di kantornya sebagai polisi yang disiplin dan pekerja keras. Lalu, promosi pertamanya datang. Perubahan kecil mulai muncul. Ia mulai sibuk. Sering pulang lebih malam. Sering lupa makan. Dan perlahan, ia mulai lupa satu hal lagi. Aku. Tapi aku selalu menenangkan diri. Dia sedang mengejar karir, tidak apa-apa. Aku harus mengerti. Sayangnya, aku tidak tahu bahwa mengerti terlalu banyak adalah akar dari semua luka. 2 tahun setelah promosi pertama, ia mendapat kabar besar. Raka diangkat sebagai kepala polisi di salah satu sektor. Gajinya naik, fasilitas naik. Berita itu membuat keluarga kami tersenyum lebar. Aku memeluknya sambil berkata, "Kamu berhasil, Rak, kita berhasil." Tapi ia tidak memelukku balik. Ia hanya menjawab datar, "Iya, ini semua karena kerja keras aku." Aku terdiam. Kita berubah menjadi aku. Kebiasaan kecil yang dulu membuatku merasa dicintai, memegang tanganku saat masuk rumah, mencium keningku sebelum tidur, bertanya bagaimana hariku, semua perlahan hilang. Yang tersisa hanya telepon dari kantor, undangan rapat mendadak, acara dinas, makan malam dengan atasan, dan perempuan. Aku mulai curiga saat ia mulai pulang dengan aroma parfum yang tidak kukenali. Bukan parfum laki-laki, parfum manis, perempuan. Pernah suatu malam, ia mandi begitu cepat. Tidak bicara sepatah kata pun, lalu langsung tidur memunggungiku. Dan HP-nya tidak pernah lepas dari tangannya. Suatu hari, aku nekat. Saat ia tertidur, aku mengambil HP-nya. Dan itu keputusan paling menyakitkan dalam hidupku. Aku menemukan namanya, Dewi, admin kantor. Percakapan mereka panjang, romantis, penuh emotikon hati, penuh rindu. Aku membaca sampai tubuhku gemetar. Raka terbangun, dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia berteriak kepadaku. "Kenapa kamu buka HP aku? Kamu ini istri atau penjaga?" Aku hanya bisa menangis. Tidak ada yang bisa diucapkan. Tidak ada pembelaan yang bisa menutup luka itu. Rumah kami berubah dingin. Raka jarang berbicara. Kalaupun bicara, selalu kasar. Ia mulai mengkritik masakanku, cara jalanku, cara aku berpakaian, bahkan cara aku mengelola usaha kami. Usaha yang aku bangun dengan tanganku sendiri. Sampai suatu hari, ia mengatakan kalimat yang membuatku berhenti bernapas. "Kamu itu cuma beban. Tanpa kamu, aku bisa lebih cepat naik." Hatiku runtuh.
Aku beban? Aku yang menemaninya dari nol? Aku yang dulu bekerja sambil memegang telepon untuk menerima orderan? Aku yang pernah menjual gelang emas warisan ibuku demi membayar uang daftar akademinya? Malam itu aku menangis dalam diam. Aku merasa seperti bukan siapa-siapa. Hingga akhirnya hari itu datang. Raka pulang dengan wajah datar. Ia menaruh map coklat di meja. Alia, kita selesai. Dunia seakan berputar jauh lebih cepat. Aku hampir pingsan. Aku mau cerai. Aku mau hidup baru. Aku hanya bisa berkata lirih. Karena perempuan itu. Ia mengangkat bahu. Dia lebih muda, lebih cantik, dan dia lebih ngerti kehidupan aku sekarang. Perkataan itu menyayat melebihi kematian. Dalam 1 detik, semua perjuangan bertahun-tahun, semua mimpi, semua pengorbanan hilang begitu saja. Ia meninggalkan aku begitu saja, tanpa rasa bersalah. Perceraian itu menghancurkanku. Aku tidak makan, tidak tidur. Usaha kami mati perlahan karena aku tidak punya tenaga untuk bangkit. Ibu memelukku setiap malam sambil menangis. Nak, kamu kuat. Tuhan lihat semuanya. Aku tidak merasa kuat. Aku merasa hancur, patah, tidak layak dicintai. Tapi benar kata ibuku, Tuhan tidak pernah tidur. Karena pada saat hatiku paling runtuh, saat aku merasa hidupku berakhir, takdir mempertemukanku dengan seseorang. Seseorang yang sama sekali tidak kuduga. Hari itu aku ke kantor polisi untuk mengurus dokumen usaha. Wajahku pucat, tubuhku kurus, aku bahkan tidak memakai riasan. Di depan pintu ruangan, seorang pria membuka pintu dan berkata, "Kamu nggak apa-apa? Kamu terlihat sangat lelah." Aku mengangkat kepala, dan di depanku berdiri seorang laki-laki paruh baya, berwibawa, dengan mata penuh empati. Komandan Bima, atasan tempat Raka bekerja. Aku mengenalnya hanya sekilas, tapi ia mengenal Raka cukup baik. Saat ia tahu aku mantan istri Raka, ia menghela napas panjang. Aku minta maaf atas kebawahanku. Itu kali pertama aku merasa dihargai lagi sebagai manusia. Setiap kata-katanya lembut, tidak menyepelekan, tidak mengasihani. Justru membuatku merasa layak. Komandan Bima sering menanyakan kabarku setelah itu. Bukan sebagai pria yang tertarik, tapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli. Dia menolongku mengurus dokumen usaha baru. Dia membantuku mencari tempat usaha yang lebih bagus. Dia bahkan membantu menyambungkan dengan beberapa kenalan untuk memperluas distribusi produkku. Tapi yang membuatku paling tersentuh adalah ia selalu mendengarkan tanpa menghakimi. Bulan demi bulan, aku pelan-pelan bangkit. Usahaku kembali hidup. Aku kembali tersenyum. Aku kembali menjadi Alia yang dulu, bahkan lebih kuat. Suatu sore, setelah 3 bulan berkomunikasi, Bima mengajakku bicara serius. "Alia, aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu butuh waktu. Tapi izinkan aku ada di sisimu. Tidak untuk menggantikan siapapun. Hanya untuk membuatmu merasa berharga lagi." Aku terdiam. Ia jauh lebih dewasa, jauh lebih sabar, jauh lebih tulus. Dan yang paling mengejutkan adalah ia tahu semua masa laluku, tapi tetap memilihku.
Pada hari ulang tahunku, ia datang ke rumah membawa keluarganya. Ia menatap ayahku dan berkata, "Pak, saya ingin menjaga putri Bapak dengan cara yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya." Aku menangis. Ibuku menangis. Bahkan ayah yang keras itu ikut berkaca-kaca. Aku mengangguk. Bukan karena aku butuh sandaran, tapi karena aku melihat masa depan baru. Pernikahan kami sederhana namun indah. Tidak mewah seperti pejabat. Tidak glamor seperti pesta seleb. Tapi penuh doa, penuh damai. Dan ketika aku memasuki rumah baruku, aku tahu satu hal. Aku akhirnya pulang. Beberapa minggu setelah itu, Bima mengajak aku menghadiri acara kantor. Dan begitulah, takdir mempertemukan kami kembali. Raka, di ruangan yang sama. Wajahnya pucat ketika melihatku, terutama ketika mendengar orang-orang memanggil suamiku, "Komandan." Raka menunduk, tidak berani menatap. Aku bisa melihat ketakutan dan penyesalan di matanya. Ia tidak menyangka wanita yang dulu ia campakkan kini menjadi istri atasannya. Sementara perempuan yang dulu ia banggakan, sekarang sudah pergi meninggalkannya setelah uang dan pangkatnya menurun. Sore itu, setelah acara selesai, Raka menghampiriku. Wajahnya lusuh, matanya berkaca-kaca. "Lid, aku salah. Tolong, maafkan aku. Aku ingin kembali." Aku tersenyum. Bukan senyum sombong. Senyum lega karena aku tidak lagi merasa kecil di depan orang yang pernah menghancurkanku. "Rak, aku sudah selesai memaafkanmu sejak lama. Tapi aku tidak akan pernah kembali." Ia menangis. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa aku menang. Bukan karena balas dendam, tetapi karena hatiku akhirnya sembuh. Malam itu, Bima menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih sudah memilihku, bukan karena masa lalu, tapi karena masa depan." Aku menatapnya. Terima kasih sudah datang tepat saat Tuhan ingin aku bangkit. Dan begitulah. Perjalanan panjang yang penuh luka, pengkhianatan, air mata dan kehancuran, berakhir dengan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Kedamaian, cinta yang matang, dan harga diriku kembali utuh. Teman-teman pendengar setia Fadia Life Story, sebelum video ini berakhir, mari kita tarik napas sejenak, karena perjalanan Alia bukan hanya kisah tentang cinta dan pengkhianatan, tapi juga kisah tentang bagaimana hidup bisa menghancurkan seseorang, lalu membangunnya kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kita telah mengikuti perjalanan Alia yang dimulai dari cinta sederhana di kampung kecil. Cinta yang dibangun dengan kesetiaan, kerja keras, dan mimpi-mimpi besar yang mereka genggam bersama. Namun ternyata tidak semua orang siap berubah menjadi lebih baik ketika diberi kekuasaan. Raka, laki-laki yang dulu pernah ia dukung dari nol, menjadi contoh bahwa tidak semua hati bisa tetap rendah ketika berada di posisi tinggi. Kadang seseorang yang pernah kita bantu berdiri justru adalah orang yang mendorong kita jatuh paling keras. Alia merasakan itu semua. Ia disakiti, diremehkan, dicampakkan setelah semua perjuangan yang ia lalui. Ia dikhianati di saat ia paling percaya. Namun, lihatlah bagaimana hidup bekerja. Saat manusia menghancurkannya,
Tuhan mengangkatnya kembali melalui tangan seseorang yang jauh lebih baik. Seseorang yang membuatnya sadar bahwa cinta sejati bukan yang hadir saat hidup mudah. Cinta sejati adalah yang memilih kita saat hidup sedang sulit. Dan kisah Alia mengajarkan kita beberapa hal besar. Hikmah yang bisa kita ambil. 1. Tidak semua orang yang kita bantu akan membalas dengan kebaikan. Tapi jangan menyesal pernah berbuat baik. Kebaikan tidak selalu kembali dari tangan yang sama. 2. Jangan pernah merasa tidak berharga hanya karena seseorang meninggalkanmu. Seringkali, orang yang pergi itu memang bukan bagian dari masa depanmu. 3. Pengkhianatan bukan akhir hidup. Kadang, itu adalah pintu menuju sesuatu yang lebih mulia. 4. Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita diperlakukan tidak adil, semesta akan membuat jalannya sendiri. 5. Yang paling penting, hargai diri sendiri. Karena seseorang yang tidak mampu melihat nilaimu, tidak layak berjalan bersamamu. Alia bangkit. Alia menemukan cinta baru. Bukan cinta yang datang untuk mengubahnya, tapi cinta yang datang untuk menghargainya. Dan di akhir cerita ini, kita melihat bahwa Raka yang dulu sombong setelah mendapat jabatan, akhirnya sujud pada penyesalannya sendiri. Ia sadar bahwa perempuan yang dulu ia rendahkan, kini menjadi istri dari orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya sendiri. Begitulah hidup bekerja. Pelan-pelan, pasti, dan sangat adil pada waktunya. Untuk kamu yang sedang terluka, untuk kamu yang sedang merasa tidak dihargai, untuk kamu yang sedang ditinggalkan, dikhianati, atau diremehkan, ingatlah, kamu tidak sendirian, dan kamu tidak berada di titik akhir. Kadang Tuhan menghapus seseorang dari hidupmu, karena Ia sudah menyiapkan seseorang yang lebih baik. Dan seperti Alia, kamu juga pantas bahagia lagi. Sebelum video ini benar-benar selesai, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk meninggalkan komentar. Bagian mana dari kisah ini yang paling menyentuh hati kalian? Apakah kalian pernah mengalami kisah serupa? Pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita ini? Ceritakan di kolom komentar. Aku ingin membaca setiap cerita kalian satu persatu. Karena Fadia Life Story bukan sekedar channel, tapi rumah untuk hati-hati yang pernah terluka. Dan jangan lupa, klik subscribe, like videonya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan kekuatan. Agar channel Fadia Life Story bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh haru, penuh hikmah dan penuh cinta seperti ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Terima kasih sudah memberikan waktumu, hatimu dan emosimu untuk cerita panjang ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, dan tetap berharap. Karena setelah gelap, selalu ada cahaya. Salam hangat dari Fadia Life Story.